Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindita Apsari dari kelas P2K Akuntansi dengan NIM 18622013667. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pendemonstrasi. Apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga pemicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu penelitian, saat ini pembangunan ekonomi di Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Tidak kurang terdapat 30.000 perusahaan yang beroperasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Namun peningkatan jumlah industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur Indonesia yang menurun. Research gap. Kinerja industri manufaktur Indonesia sepanjang 2015 jeblok. Ini ditunjukkan dengan indeks manajer pembelian Purchasing Manager Index atau PMI yang selalu di bawah 50. Sementara itu, tekanan untuk menaikkan harga jual kian kuat seiring depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang berkepanjangan. Kurniawan 2016. Fenomena return saham perusahaan berfluktuatif setiap tahunnya. Pada zaman perekonomian, pasar yang disertai dengan terwujudnya kondisi good economic performance tidak saja menuntut adanya kinerja ekonomi yang hemat secara ekonomi, tetapi membawa keuntungan besar bagi perusahaan. Tetapi juga perlu disertai adanya perilaku kinerja ekonomi yang etis, yaitu dengan perwujudan secara baik tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Melani 2015. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Economic performance adalah gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja ekonomi dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan. Profitabilitas menyatakan bahwa peningkatan environmental performance adalah sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkatan produksi yang efisien, perbaikan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, penekanan biaya yang disebabkan karena kerusakan lingkungan, dan kesempatan memperoleh pasar baru. Citra perusahaan merupakan kesan terhadap satu organisasi yang dibentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, bahwa citra perusahaan yang baik dapat terbentuk dengan memberikan kualitas akan produk, barang maupun jasa yang baik kepada konsumen sesuai dengan bidang usahanya. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Apakah yang menjadi kebaruan novelty dari penelitian ini? Dalam penelitian ini, kinerja ekonomi diukur dengan return saham. Return saham adalah tingkat pengembalian yang diperoleh investor baik keuntungan atau kerugian dari aktivitas investasi dan dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam membeli serta mempertahankan saham. Seberapa besar maupun kecil return saham yang diperoleh karena adanya perubahan harga saham. Jika harga saham meningkat, maka return saham pun meningkat. Sebaliknya, jika harga saham menurun, maka return saham pun menurun. Kritik. Peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Apa research question? Perumusan masalah dari penelitian ini. 1. Apa pengertian dari teori stewardship, teori akuntansi positif, teori legitimasi, economic performance, environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan corporate advantage. 2. Bagaimana perumusan hipotesis mengenai pengaruh environmental performance terhadap economic performance? Metode penelitian apakah yang digunakan untuk mengukur economic performance? Kritik. Peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalahnya hanya tersirat secara implisit. 5. Apa tujuan penelitian ini? 1. Mengetahui pengertian dari stewardship, teori akuntansi positif, teori legitimasi, economic performance, environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan corporate advantage. Mengetahui cara perumusan hipotesis mengenai pengaruh environmental performance terhadap
Economic performance, mengetahui metode penelitian yang digunakan untuk mengukur economic performance. Kritik, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis. 6. Apakah kontribusi dalam penelitian ini? Di Indonesia, environmental performance dapat diukur dengan program penilaian peningkatan kinerja penaatan dalam pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Proper bermaksud agar para stakeholder dapat menyikapi secara aktif informasi tingkat penataan ini dan mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. Kritik, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. 7. Apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? A. Teori stewardship atau stewardship theory. Teori stewardship adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari hasil target utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Stewardship theory muncul bersamaan dengan perkembangan akuntansi. B. Teori akuntansi positif. Positive accounting theory pertama kali dikenalkan oleh Watt and Zimmerman pada tahun 1986. Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal masa hingga masa sekarang, dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan ke pihak lain dalam perusahaan. C. Teori legitimasi. Legitimasi teori menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar. Postulat dari teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperlihatkan hak-hak investor, namun secara umum juga harus memperlihatkan hak-hak publik. Kritik, peneliti sudah menjelaskan lebih dari satu grand teori dalam penelitian ini. Jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. A. Teori stewardship. Keterkaitan teori stewardship dengan variabel dependent economic performance di dalam penelitian ini yaitu perilaku steward yang kolektif, sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. B. Teori akuntansi positif. Keterkaitan teori akuntansi positif dalam penelitian ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. C. Teori legitimasi. Keterkaitan teori akuntansi positif dalam penelitian ini terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Kritik, peneliti sudah menjelaskan hubungan keterkaitan grand teori dengan penelitian yang sedang dilakukan. Buatlah gambar kerangka konseptual. Di sini ada gambarnya, bisa dilihat seperti itu. Kritiknya, peneliti sudah menjelaskan mana variabel independen, dependen, dan moderating secara implisit dengan tanda yang bisa dipahami. 10. Apakah hipotesis penelitiannya? H1. Environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. H2. Corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. H3. Corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. H4. Competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. H5. Competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. H6. Competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. H7. Competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Kritik, hasil peneliti membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif kepada economic performance. Corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. 11. Jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel, dan pengukurannya. Teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. A. Rancangan penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif. B. Definisi operasional variabel dan pengukurannya. Variable dependent economic performance, variable independent environmental performance, corporate image, corporate social performance.
dan kompetitif advance moderating. Kritik, peneliti kurang jelas dalam menampilkan indikator terkait pendekatan kualitatif. C. Penarikan sampel, teknik penarikan sampel yang digunakan purposive sampling. Kritik, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan penarikan sampel. D. Unit analisis, data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, dan populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI selama periode laporan 2016 sampai 2018. Kritik, peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis. E. Jenis data, jenis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Kritis, peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis data tapi secara implisit. F. Uji kelayakan model, penguji terhadap penelitian ini menggunakan model regresi data panel. Regresi data panel adalah gabungan antara dua cross section yang diukur pada waktu yang berbeda. Alat analisis yang digunakan adalah Microsoft Excel aplikasi eView 9.0. Kritik, peneliti kurang jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Harusnya peneliti menjelaskan proses uji secara terperinci. G. Metode analisis data, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel. Contohnya seperti tabel di samping sini ada dua. Kritisi, peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel. 12. Jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Persamaan model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Di sini ada rumus. Kritik, peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitian ini. 13. Jelaskan permohonan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis dan pembahasannya. A. Statistik deskriptif, peneliti sudah menampilkan hasil data penelitiannya. B. Hasil uji kelayakan model, peneliti sudah menampilkan data hasil uji kelayakan model. Apakah simpulan, keterbatasan dan implikasi dari penelitian ini? Kesimpulannya, hasil penelitian membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh negatif yang didasarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan meningkatkan biaya marginal. Corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa usaha untuk meningkatkan corporate image perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi merosotnya industri manufaktur adalah daya beli masyarakat yang tengah menurun. Belum lagi perlambatan ekonomi global yang sudah terjadi sejak tahun 2015. Corporate social performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa penyebab corporate social performance tidak berpengaruh salah satu faktor yang paling dominan karena masih banyaknya perusahaan menggunakan konsep triple bottom line karena lebih mengutamakan profit daripada people dan planet. Keterbatasan. 1. Periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu sama periode 2014 sampai 2018, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan yang masih belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. 2. Sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan. 3. Penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 4 variabel, yaitu environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan competitive advance. 4. Minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengolahan data eView sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. 5. Dalam penelitian ini kurangnya mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Kritik, peneliti sudah cukup menjelaskan dengan lengkap terkait keterbatasan. Implikasi, tidak ada. Kritik, peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance dengan competitive advance sebagai moderasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.